Oke, ngapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya di sini. Saya siapa nih? Oke, jadi di sini kita sedang berada di grup hacker kita bersama ya. Rumah Sakit Hacker Season 3. Sah. Ya, jadi di video ini kita bakal ngapain nih, ya? Kita bakal bikin cara eksplorasi dan juga cara eksploitasi bug cross site scripting. Yang di video sebelumnya itu kan yang sebelumnya ini mana ya? Kita lihat dulu di YouTube gua ya. Di video sebelum ini kan gua kan ada bikin video tentang cross-site scripting juga ya, mulai dari pembuatan platform yang rentan terhadap serangan cross-site scripting dan juga cara mencari celah dan juga cara mengeksploitasi celahnya. Tapi masih secara offline ya, masih di localhost, masih dalam bentuk localhost. Tapi di sini kita bakal bikinnya itu gua bakal bikin tutorialnya itu yang sudah online ya, yang sudah online, yang sudah di online kan. Jadi gimana studi kasusnya. Di sini gue sudah nyiapin satu websitenya gue sendiri, namanya gabut.kingprogrammer.xyz. Kalian bisa akses aja, nih nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi di sini langsung aja gue kasih tahu untuk bagian yang rentan terhadap proses scripting itu pada bagian administratornya. Jadi sangat sangat ya gue bilang tuh sangat gampang lah ya, sangat mudah sekali kita itu melakukan eksploitasi pada suatu website yang rentan terhadap cross-site scripting ini. Gue gak tahu lah jenis cross-site scriptingnya apa, entah XSS apa itu namanya. Gue tuh kagak tahu, cuk. Kagak tahu gue itu nama jenis-jenis bug ya. XSS itu aja terbagi terbagi jadi berapa biji, ada XSS apa namanya. Pokoknya gue gak tahu lah. Intinya gue tuh tahu cara eksplorasi dan juga cara eksploitasinya. Intinya gue ngerti itu aja, meskipun gue rada-rada lupa namanya. Yang penting itunya aja. Jadi di sini tuh di bagian administratornya itu rentan terhadap cross scripting. Jadi kita itu tanpa melakukan social engineering atau cara menipu ya, misalkan kayak kita lewat WA gitu. Kita nggak pakai cara social engineering, itu cukup satu kali eksploitasi aja ini udah dapat gitu ya. Udah dapat akses cookie daripada administrator ini, dan juga ya kalau gue bilang tuh sangat rentan, sangat berbahaya sekali lah kalau gue bilang. Nah, jadi di bagian mana? Di bagian login.php ya. Bagian login.php coba kalian akses aja nih ya di gabut.kingprogrammer.xyz/login.php. Nah, di bagian ini nih gue kasih tahu username passwordnya itu admin. Password juga admin. Kalian bisa login aja ya. Login di Chrome, intinya kalian siapkan dua browser ya. Ini yang tainya nih, gua kemarin udah bikin ininya nih, videonya sebenarnya, cuman udah gua hapus lagi dikarenakan ada sesuatu. Ya, dikarenakan ada sesuatu yang menghambat ya. Kemarin tuh kagak ke-record seluruh layar. Jadi cuman di tab Chrome ini doang yang ke-record tuh. Itulah kenapa gua ulang lagi videonya, padahal gua udah bikin video tuh sekitar 30 menitan lah, gua banyak bacot di situ ya. Oke, intinya udah gitu aja. Tapi di sini tuh di dashboard kemarin sudah sempat gua bikin videonya, dan mungkin sudah ada yang sempat eksploitasi juga mungkin ya. Ada yang sempat belajar juga. Jadi gua bakal hapus di dalam database-nya. Gua harus masuk ke cPanel dulu nih, tapi lewat apa ya? Lewat Niaga Hoster aja lah. Gua login dulu ya. Gua harus masuk ke cPanel dulu nih. Oke, udah ya. Tinggal ke member area.
Ini kayak kalau di bagian-bagian ini nih skip aja nggak, karena akan memperlambat prosesnya. Ya salah juga, udah tahu gue salah nge-record, malah tetap diikutin. Oke, kita sudah ada di cPanel. Sorry nih ya, agak-agak lemot emang jaringannya. Emang gak tahu udah kenapa rada-rada gini, WiFi agak gangguan mungkin ada tempat gua. Kita cuma butuh file manager. Bukan file manager, di database, astaga. Apa nama webnya tadi? Oh, Allah. Bisa. Harus akses lewat ini nih. Oh, error, kontak support. Coba. Member area lagi. Balik-balik aja cuy. Nih, sorry ya kagak ada open face-an gue. Soalnya lagi malas. Ini masih pagi soalnya. Maka gue masih burek. Masih burek soalnya sebentar lagi mau kuliah nggak. Gue harus akses dulu database-nya nih. Gue harus hapus semua isi-isinya. Apa? Pentest ya namanya. Di bagian pesan. Harus dihapus semua isinya. Oke, udah aman. Refresh. Oke, hilang semua ya isinya. Oke, jadi kita akan mulainya dari awal. Di sini ada gue bikin sebuah table. Ada sebuah table. Ya, tabelnya ini ada dua kolom ya. Ada kolom nama dan juga ada kolom isi pesan. Itu ada dua. Itu sebenarnya itu ada di sini. Tuh. Kita inputinnya itu dari sini, dari halaman indeks. Ya. Di halaman indeks itu kita inputin pilot XSS-nya nanti. Nah, di sini gue kasih tahu dulu ke kalian semua yang nonton ini, gue kasih tahu dulu bahwa gue di sini sudah nyiapin dua browser untuk melakukan pencarian bug ya. Pencarian bug juga cara memanfaatkan bug XSS ini. Gitu, yang di pertama ini di gabut.kingprogrammer.xyz. Yang pertamanya itu untuk admin ya, yang gue sebut admin atau korban. Di sini gue pakai Chrome ya sebagai tempatnya. Dan juga sebagai hacker itu gue pakai Mozilla Firefox. Jadi yang pertama kalian siapin aja dulu ya. Pertama itu browsernya dulu. Siapin ada dua browser. Yang pertama itu Chrome sebagai korban dan juga Firefox itu sebagai pelaku atau hacker yang ingin meretas website ini. Website ini yang rentan terhadap celah cross-site scripting. Oke, jadi di sini aman ya. Dua bahan, yaitu pertama Chrome, kedua Firefox. Kemudian untuk bahan yang ketiga itu adalah sebuah tools online yang sudah banyak sekali digunakan, yang sangat marak sekali di kalangan hacker-hacker bug hunter Indonesia. Apakah namanya? xsshunter.com. Tuh, buka aja nggak webnya. Nah, di sini kalian bisa akses aja XSS Hunter. Di sini gue sudah pernah login sebelumnya. Nah, di sini gue kemarin bikin tutorial nih.
gue bikin tutorial kagak ada gunanya, sebenarnya kagak ada gunanya karena ini kagak ke-record di bagian Firefox-nya, kagak ke-record. Jadi gue delete aja. Yang kemarin itu gue delete lagi sampai habis. Oke, udah habis begini. Ya pokoknya siapin lah, ini yang ketiga yaitu tools online namanya Access Hunter. Kemudian yang keempat, untuk bahannya yang kita siapkan untuk melakukan eksploitasi bug ini adalah cookie editor yang kalian bisa download add-ons-nya atau pengaya dan tema ya di bagian sini di Firefox ya, jangan di Chrome. Di Chrome itu nggak ada cookie editor, itu nggak ada. Kalian tinggal buka aja di pengelola pengaya di bagian garis 3 itu loh, bagian kanan ya, pojok kanan atas itu kan ada yang garis 3 tuh yang susun tuh kan. Klik aja itu, nanti di situ kalian cari aja pengaya atau kalau kita sebutnya itu add-ons gitu ya, add-ons. Nah, kalau sudah dibuka begini kan, kalian tinggal cari aja cookie editor. Nah, kalau sudah kalian dapat begini, pilih aja yang nomor 2 nih. Cookie editornya yang kegigitnya itu di sebelah kiri itu loh. Itu cookie-nya ya. Cookie editor, pokoknya kalian klik aja, habis itu kalian install ya. Kalau sudah install nanti begini nih, pasti bakal muncul di apa ini namanya ya, di atas pokoknya lah, pasti bakal muncul itunya cookie editornya. Oke, itu aja, mungkin 4 bahan itu aja yang kita butuhin ya, cuman itu aja. Oke, jadi di sini kita sudah punya table ya di Chrome. Kita login sebagai admin yang nanti kita bakal mengambil sesinya ini, mengambil sesi loginnya ini sebagai admin juga. Nanti kita bakal masuk ke dalam akun adminnya atau ke dalam administratornya melalui Firefox tanpa harus memasukkan username dan passwordnya, dengan memanfaatkan atau dengan memodalkan cookie yang berhasil kita curi ya melalui pilot yang kita miliki di Access Hunter. Jadi seperti itu aja simulasi bacotan gua di awal ya. Oke, pokoknya ini status gua sebagai admin ya. Sebagai admin atau sebagai korban yang nanti akan kita retas gitu. Ini yang akan kita ambil, yang akan kita curi. Melalui apa? Melalui proses scripting. Jadi pertama di sini kita sudah ada ya di halaman indeks gabut.kingprogrammer.xyz yang pertama. Kemudian kita coba inputin aja lah dulu lah ya. Nama, misalkan nama sama isi pesannya apa, misalkan nama gua Zain gitu, isi pesannya banyak bacot lu. Nah, udah begitu, kemudian klik aja kirim gitu kan, pesan berhasil terkirim itu pesannya begitu. Kita buka nih di Chrome ya, bahwa adminnya ini sudah dapat pesan gitu dari si Zen ini. Katanya si Zen ini sebagai hacker nih ya, banyak bacot lu katanya, itu kata dia ya. Pokoknya itu ya, ini korbannya atau adminnya ya. Ini adminnya sudah mendapatkan pesan dari seorang hacker yang bernama Zain gitu. Oke, jika sudah seperti itu, kemudian nih si Zain ini sebagai hacker yang berada di Firefox ini, dia itu pengen ngetes gitu, ngetes bugnya. Biasanya kita pengen ngetes sebuah bug proses scripting itu menggunakan HTML injection atau kode HTML yang kita sisipin gitu ke dalam situ. Jadi gua di sini bakal pakai tag heading ya, yaitu H1 ada H1, H2, H3 gitu nama tagnya gitu ya. Kalau yang ngerti HTML ini pasti itu ngerti gua apa yang gua maksud gitu kan. Nah, di sini kita bakal bikin H1 misalkan nama gua. Oke. Kemudian yang kedua itu kita bikin H1 juga, tag H1. Kemudian isinya banyak bacot loh. Udah. Ini merupakan langkah awal sebelum kita masuk ke dalam pilot proses scripting-nya. Ini sebagai pentes aja ya. Sebagai tesnya aja. Kita itu pakai tag HTML. Apakah nanti tag HTML ini bakal berjalan gitu di sisi admin. Coba kita klik kirim. Pesannya berhasil terkirim ya. Nggak ada diblokir sama sekali. Ya, nggak ada diblokir sama sekali. Biasanya itu ada website-website itu yang diblokir gitu. Alamat IP ini dicurigai
telah menyusupkan kode-kode injeksi gitu. Biasanya ada tuh website yang begitu tuh. Kayak web DPR misalkan kan, dulu kan gue pernah nyoba SQL injection, tapi kagak bisa, dicurigai. Katanya tuh IP ini diblokir begini-begini, pokoknya kayak gitu. Biasanya ada web yang begitu tuh. Nah, tadi gue sudah inputin kan yang pilot X sebelum XSS atau HTML injection-nya sudah gue inputin. Jadi gue tinggal refresh aja halaman adminnya. Halaman adminnya yang di bagian Chrome ini sebagai korban. Nah, kita bisa lihat tampilan tulisan yang diinputkan hacker tadi itu berjalan, men. Berjalan ya. Berjalan itu programnya, program HTML injection-nya ya. Yang heading itu berjalan tuh. Tulisannya gede. H1 yang paling gede biasanya. H1 kemudian semakin naik angkanya, misalkan H2 itu agak mengecil tulisannya. Sampai H7 atau H6 gitu ya. Pokoknya itu paling kecilnya H7 atau H6 tuh biasanya. Oke, jadi di sini tuh udah kita tahu rentannya terhadap celah proses scripting yang ukuran H1 itu tulisannya itu diperbesar gitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa ini berjalan gitu di sisi adminnya. Oh, ini berjalan nih kata si hacker nih. Berjalan nih kode yang gue sisipin tadi, injeksi kode HTML yang gue masukin tadi berjalan. Berarti gue harus eksploitasi lagi nih, pakai XSS katanya. Cobalah gue masukin pilot XSS katanya. Nah, di sini gue tuh pakai yang dasaran aja ya, pakai yang dasaran untuk XSS-nya, untuk apa namanya pilot XSS-nya. Di sini gue cuma pakai script di bagian nama, coba ya, script alert, kita pakai alert aja ya. Kemudian jangan lupa sisipin single quote atau double quote, pokoknya 2 kali ya, 2 biji itu. Gue di sini pakai single quote aja, di tengah-tengah antara 2 single quote yang gue ketik itu, gue sisipin nama gue, Zain gitu ya. Jangan lupa pakai titik koma, ya, titik koma begitu tuh. Kemudian jangan lupa kasih penutupnya, /script. Oke, udah aman di bagian nama, kita inputin pilot proses scripting-nya. Kita copy aja yang di bagian nama, kemudian kita ubah value alert-nya ya, value alert-nya kita rubah jadi apa nih? Banyak bacot loh, kayak tadi aja lah. Oke, udah aman begini, baru kita klik kirim. Oh, wah di sini dibilang nih banyak bacot loh. Ngapain ada yang error kayaknya di program gua. Gak apa-apa, kayaknya kagak bisa pakai single quote, harus pakai double quote sih. Harus pakai double quote biasanya. Tapi di sisi admin itu pasti bakal terinput tuh. Coba gua refresh. Oh, kagak terinput ngap. Soalnya tadi di bagian tadi itu kagak bisa. Pokoknya di bagian tadi itu dilarang gitu ya. Syntax error. Berarti harus pakai double quote. Coba gua pastiin lagi, kita rubah yang single quote-nya ini jadi double quote. Kemudian di belakangnya juga kita ubah jadi double quote. Oke. Copy, kemudian gua paste. Kita rubah value-nya jadi coba klik kirim. Pesan berhasil terkirim, berarti pakai double quote tadi ya. Ada kesalahan, sorry. Coba kita ke sisi admin di bagian Chrome ya. Kita ke sisi admin atau korbannya, kita refresh nih. Datanya berhasil masuk apa enggak tuh? Pilotnya berjalan atau enggak tuh yang kita inputin tadi sebagai hacker. Coba kita refresh. Wow, di sini tampil ya alertnya tulisannya Zain. Nih. Oke, kemudian untuk bagian isi pesannya banyak bacot loh katanya. Tuh tampil tuh ya. Sorry. Itu tampil tadi ya. Oke. Kemudian kita masuk ke proses pemanfaatan celahnya atau eksploitasi celahnya. Bagaimana caranya kita itu mengeksploitasi celahnya. Di sini pokoknya gue eksploitasinya itu bagaimana caranya gue itu menjadi seorang admin gitu. Menjadi seorang admin yang berada di website ini. Kita terlebih dahulu akses dulu halaman apa namanya? .php itu apa namanya? Login.php. Terlebih dahulu kita akses dulu nih. Kita bisa lihat ya login.php. Nah, gunanya tools XSS Hunter tadi
adalah untuk membuat sebuah pilot yang dimana nanti pilot ini akan mencuri secara otomatis cookie milik korban atau admin yang ada di Chrome tadi. Aduh. Di bagian mana kita bakal ngambil pilot milik kita sendiri yang ada di XSS Hunter. Kalau kalian belum punya akun XSS Hunter, kalian bisa bikin aja akunnya. Terserah kalian gimana kalian bikinnya nanti. Gua kagak bikin tutorialnya lah cara bikin akunnya. Intinya langsung ke proses ini aja. Proses eksplorasi dan eksploitasi itu aja. Nah, di sini gue bakal pakai pilot basic XSS ya. Yang paling atas nih ya, pilot basic, karena basic aja itu udah bisa ngebetak gitu cookie milik adminnya. Kecuali nanti misalkan ada bagian yang lain yang harus di bypass, misalkan di bagian inputnya itu misalkan URL pilot gitu kan, di bagian URL-nya itu terdapat bug proses scripting. Jadi tinggal pakai yang ini aja gitu ya. Tapi di sini kita pakai yang basic yang atas nih. Yang kayak bentuk pilot kita tadi, cuman di sini pakai SRC. SRC-nya itu diarahin ke link kita ya, ke link kita. Ini link kita ini ya. Link kita itu yang https zain.xss.ht. Itu namanya. Kalau misalkan kita buka nih ya, xssh.xss.ht. Nah, sini punya gua nih ya. Banyak banget nih fungsi JavaScript lah apalah. Pokoknya gua kagak ngerti codingan gini. Intinya itu kita itu pakai yang ini aja nih. Tinggal kita copy aja. Copy pilot to clipboard. Kita ambil pilot ini. Kemudian diapain tuh bang? Lu makan anjing. Nah pokoknya tuh gini. Digini ini. Kita bakal inputin lagi. Sorry. Kok gua langsung akses kalau gitu HP salah tuh. Kita tinggal melakukan eksploitasi atau pemanfaatan celahnya dengan cara mengcopy pilot yang kita pakai tadi ya, yang basic pilot XSS. Kita tinggal copy, klik aja copy to clipboard, kemudian kalian pastekan ke sini, kalian tempelkan aja ke bagian form input nama dan juga isi pesan ya. Kalian tinggal tinggal inputkan aja, udah gitu aja ya. Kemudian kita tinggal klik kirim. Udah pesannya berhasil terkirim, tinggal kita ke sisi admin atau sisi korbannya di bagian Chrome-nya. Kita refresh. Sini ada alert nih muncul. Ini loginnya lama ya. Agak lambat sedikit, lemot sedikit dikarenakan kita tadi baru inputkan pilot XSS punya kita yang diarahkan yang SRC-nya itu mengarah ke zain.xss.ht tadi itu. Pokoknya tuh yang ini. Yang arah ke link ini tadi pokoknya. Oke, jika sudah seperti itu, kita ke bagian XSS files. Nggak tahu bacanya. API itu apa API? Sebutnya API itu apa? Pokoknya kita refresh aja lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, di sini sudah masuk ya. Di sini ada 2 IP address ya. IP address ada 3 nih ya. Ada 3 pilot. Berapa pilot nih? Pokoknya di sini munculnya ada screenshotan halaman adminnya tuh yang di bagian Chrome ya. Coba kita view our report nih. Di sini langsung nge-screenshotin isi yang ada di dalam sisi adminnya nih. Namanya ini, isi pesannya itu. Wah, mantap. Udah ke screenshot secara otomatis sama programnya. Kemudian vulnerable page URL di bagian dashboard PHP yang vuln terhadap serangan XSS ini gitu. Oke. Di sini yang cuman kita butuhkan itu adalah cookie daripada milik adminnya. Oke. Nah, di sini ada victim user agent ya. Agen itu apa namanya? Bacaannya tuh? Agent mungkin kayak gitu bacanya. Di sini untuk victim user agent itu ada di bagian Chrome ya, katanya di bagian Chrome ini ya. Di bagian browsernya itu yang dipakai itu Chrome gitu, dipakai sama adminnya gitu sampai bisa bisa di screenshot sisi dalam milik adminnya. Oke, di sini kita bakal akses di bagian sini. Kita sebagai hacker itu kita akses login.php. Yang dimana kita nanti bakal login menjadi seorang admin tanpa memasukkan username dan password.
ya, tanpa memasukkan username dan password. Jadi seperti itu, kita itu nggak usah kayak admin anu gitu lah, kita cuma manfaatin cookie milik adminnya aja, kemudian masuk dah ke dalam sisi adminnya, menjadi seorang admin website. Jadi seperti itu. Nah, di bagian cookie ini kita bakal manfaatinnya. Gimana caranya? Di sini kita bakal pakai satu add-ons yang tadi sudah gua bilang ya, satu bahan untuk memanfaatkan proses scripting ini dengan menggunakan cookie editor ya, yang ada di Mozilla Firefox ini. Kita tinggal copy aja nih value cookie-nya yang PHP SE SSID. Nah, cookie editor ini bakal kita pakai. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini muncul kan, di sini ada yang namanya cookie itu, nama cookie-nya itu PHP SSE SSID. Kita tinggal klik, kita rubah aja value-nya yang ada di sini, kita tinggal rubah, pastekan yang kita copy di XSS Hunter tadi. Oke, jika udah seperti itu, tinggal diklik save. Ya, di sini ada icon, pokoknya klik aja save, udah seperti ini. Kemudian kita refresh aja halamannya, otomatis nanti masuk menjadi seorang admin. Refresh. Loh bang, itu kok nggak login? Sudah gue cobain, gue refresh beribu-ribu kali, beratus-ratus kali, karena sisi dashboard admin yang kita akses itu linknya salah, bukan login.php, tapi dashboard.php. Di dashboard.php itu jika sudah menjadi admin, kalau bukan menjadi admin itu di bagian login.php. Tetap bisa diakses. Kita refresh dashboard.php, bisa dilihat kita masuk sebagai admin. Bisa dilihat kan? Jadi seperti itulah caranya ngap ya. Kita masuk menjadi seorang administrator website tanpa memasukkan username dan password. Langsung akses aja URL page-nya. Ya, URL page dashboard.php. Langsung masuk aja. Nggak usah di login.php itu, nggak usah masukkan inputin username password, nggak usah. Akses aja langsung URL page-nya dashboard.php. Itu yang gue kasih tahu ke lu pada. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Nanti linknya gue taruh di deskripsi channel ini. Bukan channel sih, di video ini maksud gue ya. Pokoknya link web inilah ya, gaput.programmer.xyz. Kemudian juga XSS Hunter nanti bakal gue masukin juga linknya. Bisa kalian belajar sendiri. Gue udah nyiapin tempat nih ya, pakai subdomain web gue sendiri. Manfaatinlah dengan bijak. Pelajari dengan baik, jangan merugikan orang lain. Penting buat kalian-kalian semua. Kalau nemu bug, report, mau itu dapat terima kasih, mau itu kagak dibales, bodo amat intinya. Kagak dibales dapat terima kasih, intinya cari channel sebanyak-banyaknya, cari website yang ya kalau mau dibilang website gede lah. Misalkan Microsoft mungkin atau Google, mungkin kalian cari bugnya nggak peduli, intinya itu aja. Jangan merugikan orang lain. Apalagi website negara sendiri ya, kalian retas sana sini baru bilang begini, pemerintah banyak bacot. Gak usah. Itu biasanya hacker-hacker bocah tuh yang gini. Banyak ngomongnya, baru bilangin pemerintah anjing segala. Itu kebiasaan ngap lama-lama ngap. Nanti lu malu sendiri pas lu udah tua. Lu gue track record dia, gue begini amat, gue ngata-ngatain pemerintah, ternyata pas gede jadi tim IT-nya pemerintah, jadi tim IT-nya KPU. Mudah-mudahan aja sih, tapi lebih baik jangan lakukan hal di luar batas. Intinya pakai kemampuan itu untuk menguntungkan diri sendiri dan juga untuk menguntungkan orang lain. Jangan sampai orang lain rugi, diri kita rugi. Dalam artian diri kita rugi itu kita bisa aja kita diincar polisi, diincar BSSN nih. Ini gua tangkap nih hacker begini nih, kata orang BSSN. Kagak ada gua mau berdayakan tuh, kagak ada. Soalnya lu salah jalan, lu ngomong bilangin
pemerintah inilah bilangin ini itu anjing-anjing apa segala. Jadi orang tuh kagak ada respect-respectnya, men. Intinya gitu aja lah. Jangan ketinggian cita-cita. Kalau misalkan lu itu masih sembarangan ngomong, belajar itu buat apa? Buat jahat-jahatan doang. Buat pamer-pamer skill doang. Baru bilangin yang masih baru, yang masih baru belajar itu dibilangin tolol. Belajar di Google. Padahal lu biasanya di grup-grup hacker itu kan belajarnya dari POC gitu, yang setiap grup itu misalkan ada POC yang dikirimkan sama hacker-hacker gitu kan. POC bypass admin, POC SQL injection. Biasanya orang belajar dari situ tuh, apalagi yang baik banget tuh yang orang-orang di grup itu, dia itu ngasih POC plus link YouTube-nya yang langsung live target gitu. Sekalian kita dikasih tempat untuk belajar juga sama mereka. Nah, di situ meskipun mereka kasih tutorialnya itu dengan cara jahat, tapi kita itu manfaatkannya untuk kebaikan gitu. Jangan sampai kita itu memanfaatkannya untuk hal-hal di luar batas. Oke, mungkin itu saja. Jadi gunakanlah setiap tutorial, setiap apa ilmu-ilmu yang bisa dibilang bisa ke ranah kejahatan, gunakanlah dengan bijak. Itu aja sih gue bilang sih. Oke, thank you banget. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.